Seorang ibu pekerja rumah tangga menukar cincin pernikahannya demi membeli obat untuk anak-anaknya yang sakit. Sementara seorang pengusaha duda berdiri dia memperhatikan, mencoba memahami keputusasaan di balik pengorbanan itu. Ratna Lestari menyerahkan cincin itu dengan tangan gemetar tanpa menyadari bahwa atasannya, Aditya Pranowo, menyaksikan setiap detik pengorbanan tersebut. Kilau cincin itu kontras dengan air mata yang jatuh saat ia memohon potongan harga. Aditya tahu ia harus bertindak sekarang, karena keputusan yang diambilnya akan mengubah segalanya. Apoteker mengambil cincin itu dan memeriksanya cepat di bawah lampu neon dengan ekspresi acuh tak acuh yang membuat darah Ratna Lestari terasa membeku. Ia menekan kedua tangannya di atas meja, merasakan keringat dingin mengalir di tengkuk saat mengikuti setiap gerakan pria berjas putih itu. Kotak-kotak obat berada sangat dekat di depannya, namun terasa begitu jauh dan sulit dijangkau. Apoteker menaruh cincin kecil itu di atas timbangan digital, menekan beberapa angka lalu menghela napas berat. Saya hanya bisa menawarkan Rp800.000 untuk cincin ini. Emasnya asli, tapi sederhana tanpa batu, katanya. Dunia Ratna Lestari seakan runtuh. Rp800.000, sementara harga obat mencapai sekitar Rp1.400.000. Ia sadar perhitungannya salah, atau mungkin ia terlalu berharap bahwa cincin yang menjadi satu-satunya kenangan dari almarhum suami saya, Bagas Hidayat, yang meninggal karena kecelakaan kerja 2 tahun lalu, akan bernilai lebih. Pak, tolong, saya butuh lebih. Anak laki-laki saya demam sudah 3 hari. Dokter bilang infeksi pernapasan, mereka bisa semakin parah kalau tidak minum antibiotik hari ini. Suaranya bergetar penuh putus asa hingga beberapa orang di antrean memandang iba. Apoteker menggeleng tidak sabar. Maaf, Bu, itu harga terbaik. Kalau tidak cocok, silakan coba tempat lain. Ratna Lestari tahu tidak ada tempat lain. Minggu lalu ia sudah berkeliling ke beberapa pegadaian dan semua menawar lebih rendah. Ia memejamkan mata menahan tangis, membayangkan wajah panas dan lelah kedua anak laki-laki saya, Raffi Pratama dan Dimas Pratama, si kembar berusia 5 tahun yang bahkan kesulitan bernapas. Saat itulah sebuah suara tegas terdengar dari belakang, memotong suasana. Berapa kekurangannya? Ratna Lestari menoleh dan terdiam melihat Aditya Pranowo, pemilik perusahaan konstruksi tempat ia bekerja sebagai petugas kebersihan selama 8 bulan terakhir, berdiri di sana menyaksikan penghinaan paling menyakitkan dalam hidupnya. Pak Aditya, ucapnya pelan, tetapi kata-kata itu mati di tenggorokan karena rasa malu. Aditya Pranowo melangkah mendekati meja dengan tatapan tajam ke arah apoteker. Berapa yang kurang? Ulangnya dengan wibawa alami yang membuat pria itu langsung tegak. Sekitar Rp600.000, Pak. Obat antibiotik dan sirup ini tidak tertutup oleh harga cincin, jawabnya. Tanpa ragu, Aditya Pranowo mengeluarkan kartu dari saku jasnya. Bayar semuanya dengan kartu saya dan kembalikan cincin itu kepada ibu ini. Apoteker terkejut. Yakin, Pak? Sangat yakin, jawab Aditya Pranowo tegas sambil meletakkan kartu di meja. Tambahkan juga vitamin anak terbaik yang kalian punya. Ratna Lestari mencoba menolak, air mata akhirnya jatuh. Pak, saya tidak bisa menerima ini. Bapak tidak perlu. Aditya Pranowo menoleh padanya dan untuk pertama kalinya sejak 8 bulan bekerja, Ratna Lestari melihat sesuatu yang lebih dari sekadar sikap profesional di matanya. Sebuah ketulusan yang membuatnya tak mampu berkata-kata. Anak-anakmu harus sembuh dulu, Ratna Lestari. Soal lainnya kita bicarakan nanti. Apoteker segera memproses pembayaran, memasukkan semua obat ke dalam kantong dan mengembalikan cincin itu. Ratna Lestari menerimanya dengan tangan gemetar, merasakan logam itu masih hangat di telapak tangannya. Terima kasih, bisik Ratna Lestari pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aditya Pranowo mengambil kantong obat sebelum ia sempat meraihnya. Mobil saya di luar. Saya akan mengantar kamu pulang. Itu bukan permintaan, melainkan pernyataan tegas yang disampaikan begitu alami hingga Ratna Lestari hanya bisa mengikutinya. Mereka keluar dari apotek dalam diam, perbedaan dunia di antara mereka terasa sangat jelas. Mobil Aditya Pranowo adalah sedan hitam mengilap yang sangat kontras dengan keseharian Ratna Lestari yang terbiasa naik bus penuh sesak dan berjalan jauh setiap hari. Ia membuka pintu penumpang untuknya, sebuah gestur sopan yang membuat Ratna Lestari semakin canggung, sementara di dalam mobil keheningan terasa begitu nyata. Ratna Lestari menggenggam cincin itu erat di telapak tangannya, belum sanggup memakainya kembali. Aditya Pranowo menyalakan mesin dan menyesuaikan spion. Alamat rumahmu di mana? Ratna Lestari memberi petunjuk dengan suara pelan, merasa setiap kata begitu berat. Ia tinggal di Gang Melati, Kampung Manggarai, Jakarta Selatan,
Kawasan sederhana sekitar 40 menit dari sana, dengan jalan sempit dan rumah-rumah kecil. Jarak antara dua dunia mereka terasa sangat jauh pada saat itu. Aditya Pranowo mengemudi dengan fokus selama beberapa menit, lalu bertanya lembut, "Sudah berapa lama anak-anakmu sakit?" 3 hari. Awalnya cuma flu biasa, tapi cepat memburuk. Tadi malam Dimas Pratama sempat sulit bernapas, jawab Ratna Lestari sambil memeluk kantong obat di dadanya. "Saya sudah bawa ke puskesmas Manggarai, tapi antreannya penuh. Akhirnya saya ke klinik swasta dan menghabiskan uang yang saya simpan untuk bayar kontrakan." Aditya Pranowo mengernyit, menyerap setiap kata. Ayah mereka meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan di proyek konstruksi, lanjut Ratna Lestari singkat tanpa penjelasan lebih jauh. Ia tidak suka membicarakan almarhum suami saya, Bagas Hidayat, yang meninggal karena bekerja tanpa perlindungan keselamatan yang layak, meninggalkannya sendirian dengan 2 anak kecil dan tumpukan utang. "Saya turut berduka," ucap Aditya Pranowo tulus, membuat Ratna Lestari terkejut oleh kehangatan suaranya. "Kenapa kamu tidak minta uang muka dari perusahaan? Kami punya program bantuan karyawan." Ratna Lestari menunduk, wajahnya memanas karena malu. "Saya tidak mau merepotkan. Sudah sulit mendapat pekerjaan sebagai ibu tunggal, saya tidak ingin terlihat bermasalah." "Merawat anak bukan masalah, Ratna Lestari, itu tanggung jawab," jawab Aditya Pranowo sambil meliriknya sekilas lalu kembali fokus ke jalan. "Kamu bekerja lebih keras dari siapapun di perusahaan, datang paling pagi dan pulang paling akhir. Kamu pikir saya tidak memperhatikan?" Ratna Lestari terkejut. "Bapak memperhatikan?" "Saya memperhatikan banyak hal," jawabnya, kalimat yang syarat makna hingga membuat jantung Ratna Lestari berdegup lebih cepat. Tanpa terasa mereka memasuki Gang Melati di Kampung Manggarai, jalan semakin sempit, rumah-rumah sederhana, tetapi penuh kehidupan. Anak-anak bermain di trotoar, para tetangga mengobrol di depan rumah. Dunia yang sangat berbeda dari kehidupan Aditya Pranowo, namun ia memandang semuanya dengan rasa ingin tahu yang tulus, bukan dengan merendahkan seperti yang ditakutkan Ratna Lestari. "Rumah biru dengan pagar putih itu," ujar Ratna Lestari menunjuk sebuah rumah kecil yang rapi dengan taman mungil berisi beberapa bunga yang masih bertahan. Aditya Pranowo memarkir mobil dan mematikan mesin. Ratna Lestari membuka pintu, tetapi ia sudah keluar lebih dulu sambil membawa kantong obat. "Pak, tidak perlu masuk. Rumah saya sederhana, pasti berantakan karena anak-anak sedang sakit," katanya gugup. "Saya ingin memastikan mereka benar-benar baik-baik saja," jawab Aditya Pranowo tegas tanpa memberi ruang untuk ditolak. "Dan panggil saya Aditya saja." Ratna Lestari menuntunnya melewati pagar kecil menuju pintu depan. Bahkan sebelum pintu dibuka, mereka sudah mendengar batuk kering dari dalam. Ibu Sulastri, tetangga berusia 60 tahun yang sesekali menjaga si kembar, membuka pintu dengan wajah cemas. "Syukurlah kamu sudah pulang, Ratna." "Raffi Pratama demamnya tinggi dan Dimas Pratama terus batuk," katanya, lalu berhenti saat melihat pria elegan berdiri di belakang Ratna Lestari dengan mata terbelalak kaget. "Ini Aditya Pranowo, atasan saya. Beliau membantu saya membeli obat," jelas Ratna Lestari cepat sambil masuk ke ruang tamu kecil yang berisi perabot sederhana namun bersih sehingga terasa hangat. Terdengar tangisan lemah dari kamar. Ratna Lestari bergegas ke sana diikuti Aditya Pranowo. Kamar itu kecil dengan 2 ranjang tunggal menempel di dinding. Kedua anak laki-laki saya terbaring dengan wajah merah karena demam dan napas yang berat. Raffi Pratama merengek pelan sementara Dimas Pratama terus batuk tanpa henti. "Ya Tuhan, mereka makin parah." Ratna Lestari berlutut di antara kedua ranjang, meletakkan tangan di dahi panas anak-anaknya. "Mama sudah bawa obat, sayangku. Nanti akan membaik." Aditya Pranowo mengamati pemandangan itu dan merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Begitu banyak cinta dalam gerakan sederhana itu, begitu murni dedikasinya. Ia membuka kantong obat dan mengeluarkan antibiotik sambil membaca petunjuknya dengan cepat. "Obat ini harus dilarutkan dulu. Kamu punya spuit atau pipet?" "Ada," jawab Ratna Lestari masih gemetar. "Di dapur, saya ambil." Ia berlari dan kembali membawa peralatan. Aditya Pranowo menyiapkan obat dengan hati-hati, menakar dosis sesuai instruksi. Setelah itu ia mendekati ranjang Raffi Pratama yang demamnya paling tinggi. "Halo, jagoan. Saya Aditya, teman mama kamu. Saya mau kasih obat supaya kamu cepat kuat lagi, ya?" Raffi Pratama membuka mata lelahnya dan mengangguk pelan. Aditya Pranowo dengan sabar memberikan antibiotik,
lalu melakukan hal yang sama pada Dimas Pratama. Setelah itu ia memberi obat penurun panas untuk keduanya sambil melihat jam untuk menentukan jadwal dosis berikutnya. Beberapa jam lagi demamnya harus mulai turun. Mereka perlu banyak minum dan istirahat, katanya sambil berdiri dan merapikan jasnya yang sedikit kusut. Ratna Lestari bersandar di kusen pintu, memperhatikan pria berpengaruh itu merawat anak-anaknya dengan kelembutan yang membuat hatinya tersentuh dalam. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas apa yang Bapak lakukan hari ini. Bapak sudah menyelamatkan anak-anak saya. Panggil saya Aditya saja, koreksinya lembut sambil mendekat. Dan saya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama, bukan? Ratna Lestari menggeleng pelan, air matanya kembali mengalir. Banyak orang mungkin akan lewat begitu saja. Bapak berhenti, membantu, bahkan datang ke sini. Kenapa? Aditya Pranowo terdiam sejenak, memandang kamar sederhana yang penuh cinta itu, lalu menatapnya kembali. Karena saya melihat seorang ibu yang rela menjual cincin pernikahannya demi menyelamatkan anak-anaknya, karena saya melihat keberanian di tempat orang lain mungkin hanya melihat keputusasaan, katanya sambil melangkah lebih dekat. Dan karena saya sadar, saya tahu sangat sedikit tentang orang-orang yang bekerja bersama saya. Jantung Ratna Lestari berdegup lebih cepat saat jarak mereka semakin dekat. Saya selalu berusaha tidak merepotkan siapapun, bekerja diam-diam tanpa menarik perhatian. Mungkin sudah saatnya itu berubah, ucap Aditya Pranowo pelan dengan tatapan yang tidak lepas darinya. Saya tidak ingin kamu menghadapi situasi seperti hari ini sendirian lagi. Apa maksud Bapak? Tanya Ratna Lestari gugup. Mulai sekarang, kalau kamu butuh apapun, datang dan bicara langsung dengan saya. Tanpa rasa malu, tanpa takut merepotkan, jawabnya, lalu berhenti sejenak seolah mengambil keputusan penting. Dan saya juga ingin mengenal kamu lebih dekat, Ratna Lestari, bukan sebagai atasan dan karyawan, tapi sebagai dua orang manusia. Keheningan setelah kalimat itu terasa menegangkan. Ratna Lestari merasakan detak jantungnya tidak beraturan, antara harapan dan ketakutan. Saya tidak tahu apakah ini ide yang baik. Dunia kita sangat berbeda. Memang berbeda, jawab Aditya Pranowo, tapi hari ini saya belajar bahwa berbeda tidak berarti tidak bisa berjalan bersama. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh lengan Ratna Lestari dengan lembut. Boleh saya tanya sesuatu? Ratna Lestari mengangguk tanpa mampu berkata-kata. Kamu pernah terpikir untuk melanjutkan sekolah, mengambil kursus atau kuliah? Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Saya ingin sekali belajar keperawatan. Saya selalu suka merawat orang. Tapi dengan anak-anak yang masih kecil dan kondisi keuangan seperti ini, rasanya tidak mungkin. Bagaimana kalau saya bilang saya bisa membantu mewujudkannya? Mata Ratna Lestari langsung membesar karena tak percaya. Perusahaan kami memiliki kerjasama dengan beberapa universitas dan program beasiswa untuk karyawan. Kamu bisa kuliah malam hari dan saya akan menyesuaikan jadwal kerjamu, ujar Aditya Pranowo dengan antusias yang semakin jelas. Kamu punya potensi besar, Ratna Lestari. Kamu hanya butuh kesempatan. Ratna Lestari menatapnya tak percaya. Kenapa Bapak mau melakukan semua ini untuk saya? Aditya Pranowo tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal. Karena hari ini kamu mengajarkan saya sesuatu yang penting tentang nilai dan tentang apa yang benar-benar berarti. Dan saya percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk menjadi lebih dari batasan keadaan mereka. Air mata kembali menggenang di mata Ratna Lestari, tetapi kali ini berbeda. Air mata harapan dan kemungkinan. Saya tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Katakan saja kamu akan memikirkannya, pinta Aditya Pranowo lembut. Katakan bahwa kamu tidak akan menyerah pada mimpimu. Ratna Lestari terlalu terharu untuk menjawab. Saat itu, suara lemah Raffi Pratama terdengar dari ranjang. "Ma, aku haus." Ratna Lestari segera mengambil air, dan ketika kembali ia melihat Aditya Pranowo duduk di tepi ranjang, berbicara pelan dengan Raffi Pratama dan Dimas Pratama tentang sepak bola dan film kartun. Pemandangan itu menyentuh hatinya dengan cara yang tidak ia duga. Setelah anak-anak minum dan kembali tertidur, Aditya Pranowo bersiap untuk pulang. Di depan pintu rumah, ia berbalik menatap Ratna Lestari sekali lagi. Besok kamu tidak perlu masuk kerja. Tinggal saja di rumah bersama mereka dan pastikan kondisi mereka benar-benar membaik. Itu cuti berbayar. Ratna Lestari terkejut. Aditya, saya tidak bisa menerima begitu banyak bantuan. Ini bukan bantuan, Ratna Lestari. Ini yang paling sedikit bisa saya lakukan untuk karyawan yang luar biasa,
jawabnya, lalu berhenti sejenak seolah ingin menambahkan sesuatu. Dan juga untuk seorang wanita yang sangat saya kagumi. Wajah Ratna Lestari memanas. Bapak mengagumi saya? Kekuatanmu, dedikasimu, cinta yang kamu berikan kepada anak-anakmu. Semua itu sangat mengagumkan, ucap Aditya Pranowo sambil mendekat lagi, berdiri begitu dekat dengannya. Dan kecantikanmu juga, jika kamu mengizinkan saya mengatakannya. Jantung Ratna Lestari berdegup kencang. Aditya, saya tahu ini rumit. Kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi sejak melihatmu di apotek, saya tidak bisa berhenti memikirkanmu, katanya pelan sambil menyentuh lembut pipinya. Bolehkah saya mengajakmu makan malam setelah anak-anakmu sembuh? Ratna Lestari menutup mata, merasakan sentuhan itu membakar kulitnya. Sebagian dirinya berteriak bahwa ini gila dan tidak mungkin berhasil, tetapi bagian lain yang lelah berjuang sendirian ingin berkata ya. Saya takut, bisiknya. Takut apa? Tanya Aditya Pranowo lembut. Takut terbiasa dengan semua ini lalu kehilangan semuanya lagi. Aditya Pranowo memiringkan kepala, mendekatkan wajahnya. Bagaimana kalau saya berjanji kamu tidak akan kehilangan? Ratna Lestari membuka mata perlahan. Bisa Bapak menjanjikan itu? Saya bisa berjanji akan berusaha membuatmu bahagia setiap hari dalam hidup saya jika kamu memberi saya kesempatan. Jawab Aditya Pranowo dengan suara penuh ketulusan yang membuatnya terdiam. Mereka begitu dekat hingga Ratna Lestari dapat merasakan napasnya. Katakan ya, Ratna Lestari. Beri saya kesempatan untuk menunjukkan betapa berharganya dirimu. Ratna Lestari menahan napas, merasakan beratnya semua yang dipertaruhkan. Aroma lembut parfum Aditya Pranowo bercampur dengan bau disinfektan rumah menciptakan kontras aneh, tetapi yang paling membuatnya bingung adalah perasaan seolah dunia berhenti. Jam di dinding hampir menunjukkan pukul 8 malam. Anak-anak sudah tidur di kamar dengan dahi yang mulai lebih sejuk, dan di depan pintu berdiri seorang pria yang selama ini ia anggap tak terjangkau, menunggu jawaban yang bisa mengubah hidup mereka. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatakannya sekarang, gumam Ratna Lestari mencoba tetap tegar. Hari ini terlalu banyak hal terjadi. Saya hampir kehilangan kesempatan membeli obat, saya pikir anak-anak saya akan semakin parah, lalu tiba-tiba Bapak datang, membayar semuanya, mengantar saya pulang, bicara tentang kuliah, tentang makan malam. Ia menggeleng bingung. Hati saya masih berusaha mengejar semua yang terjadi. Aditya Pranowo mundur setengah langkah, menghormati ruangnya tanpa mengalihkan pandangan. Saya mengerti. Saya tidak ingin menekanmu. Saya hanya ingin kamu tahu apa yang saya rasakan. Kita bisa berjalan pelan, sesuai dengan kenyamananmu. Ratna Lestari merapikan rambut yang diikat seadanya, beberapa helai terlepas. Seharusnya Bapak sedang makan malam di restoran mewah atau menandatangani kontrak besar, tapi malah duduk di rumah sederhana saya mendengarkan kebingungan saya. Aditya Pranowo tersenyum tipis, lebih lembut daripada senyumnya di kantor. Hari ini tidak ada tempat lain yang lebih ingin saya datangi selain di sini, jawab Aditya Pranowo dengan tulus. Ratna Lestari mengalihkan pandangan sejenak ke lantai keramik yang sudah kusam, lalu menatapnya kembali. Kalau saya menerima ajakan makan malam itu, apa artinya? Aditya Pranowo menyilangkan tangan seolah memilih kata dengan hati-hati. Artinya saya ingin mengenalmu di luar seragam kerja, di luar koridor perusahaan. Saya ingin berbicara tentang hidupmu, rencanamu, dan juga membiarkan kamu mengenal hidup saya. Saya tidak ingin menyembunyikan apapun, tapi juga tidak ingin terlihat seperti memberi sesuatu sebagai imbalan atas perhatianmu. Ratna Lestari merasakan campuran lega dan takut. Bapak tidak takut menyesal? Kalau orang melihat, berkomentar, mengatakan ini salah? Seorang pria kaya keluar dengan wanita yang membersihkan lantai kantornya? Aditya Pranowo menjawab tanpa ragu. Saya takut pada hal lain, takut melihatmu terus mengalami kesulitan dan pura-pura tidak melihatnya. Takut menghabiskan sisa hidup saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika saya tidak berani melangkah hari ini. Keheningan memenuhi ruangan beberapa detik, hanya terdengar suara anjing menggonggong jauh di jalan. Ratna Lestari melirik ke arah lorong menuju kamar anak-anaknya seakan mencari jawaban di sana. Anak-anak saya adalah segalanya bagi saya, katanya pelan. Semua yang saya lakukan untuk mereka. Jika suatu saat saya merasa ini bisa menyakiti mereka, saya akan berhenti. Aditya Pranowo mengangguk lembut. Saya akan menghormati keputusan apapun yang kamu ambil dan saya akan berusaha agar tidak pernah menjadi sumber luka bagi kamu atau mereka. Ratna Lestari menarik napas dalam-dalam, merasakan keberanian aneh muncul di tengah ketakutannya.
Saya akan mempertimbangkan tentang makan malam itu, katanya perlahan. Saya tidak bisa berjanji akan pergi, tapi saya akan memikirkannya. Saya perlu melihat kondisi mereka besok pagi dan menenangkan pikiran saya dulu. Aditya Pranowo mengangguk pelan. Itu sudah lebih dari yang saya harapkan hari ini. Ia mengeluarkan kartu nama sederhana dari saku jasnya yang hanya berisi nama, nomor ponsel, dan email. Ini nomor pribadi saya. Jika terjadi apapun dengan anak-anakmu malam ini, kalau butuh rumah sakit, ambulans, atau apa saja, telepon saya kapanpun. Ratna Lestari menerima kartu itu dengan hati-hati seolah benda rapuh. Saya tidak ingin terlalu merepotkan, Bapak sudah melakukan terlalu banyak. Kamu tidak merepotkan. Saya menawarkannya karena saya mau, jawab Aditya Pranowo sambil mundur selangkah dan merapikan jasnya. Saya akan pulang agar kamu bisa beristirahat. Besok saya kirim pesan menanyakan kondisi mereka. Baik, jawab Ratna Lestari pelan. Aditya Pranowo berjalan menuju gerbang, namun sebelum keluar ia berbalik sekali lagi. Ratna Lestari, tentang kuliah itu, jangan lupakan apa yang saya katakan. Kamu hebat dalam merawat orang. Anak-anakmu, perusahaan, bahkan koridor kantor terasa berbeda saat kamu lewat. Jika kamu benar-benar ingin menjadi perawat suatu hari nanti, saya akan membantu mewujudkannya. Mata Ratna Lestari kembali berkaca-kaca, tetapi kali ini ia berusaha menahannya. Saya akan mengingatnya. Aditya Pranowo tersenyum tipis, mengangguk, lalu pergi. Ratna Lestari tetap berdiri di depan pintu beberapa detik setelah mobilnya menghilang di tikungan, seolah perlu meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hari ini benar-benar nyata. Ketika akhirnya ia menutup pintu, beban sepanjang hari langsung terasa di bahunya. Ia masuk ke kamar dan melihat Raffi Pratama dan Dimas Pratama bernapas lebih lega. Demam mereka masih ada namun tidak setinggi sebelumnya. Ratna Lestari menyentuh wajah keduanya dengan lembut, merapikan selimut, lalu duduk di tepi ranjang sambil merasakan seluruh tubuhnya lelah. Kalian tidak tahu apa yang terjadi hari ini, bisiknya pelan sambil menatap mereka. Mama hampir menjual cincin peninggalan ayah kalian, hampir kehilangan satu-satunya kenangan terakhir darinya. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria yang mungkin bisa mengubah seluruh hidup kita. Keesokan paginya, Ratna Lestari terbangun oleh batu pelan anak-anaknya, tetapi segera menyadari demam mereka sudah banyak menurun. Ia menyentuh dahi keduanya dan merasakan kulit yang lebih sejuk. Syukur alhamdulillah, gumamnya, lalu memberikan obat sesuai jadwal, menyiapkan bubur ayam hangat, dan duduk bersama mereka di ruang tamu sambil menyalakan saluran televisi anak-anak. Sementara Raffi Pratama dan Dimas Pratama tertawa pelan menonton kartun, ponsel lama Ratna Lestari bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Selamat pagi, Ratna Lestari. Ini Aditya Pranowo. Bagaimana keadaan anak-anak? Jantung Ratna Lestari berdegup cepat dan sesaat ia ragu apakah harus membalas. Ibu Sulastri yang sejak pagi datang menjenguk anak-anak langsung menyadari keraguannya. Itu dari atasanmu, ya? Ratna Lestari melihat layar lalu menatap Ibu Sulastri. Iya, beliau ingin tahu kondisi mereka. Ibu Sulastri mengangguk tegas. Balas saja. Pria yang peduli pada anak-anak pantas mendapat ucapan selamat pagi juga. Ratna Lestari tersenyum mendengar cara bicara tetangganya yang lugas, lalu mengambil ponsel, menarik napas dalam, dan mengetik, "Selamat pagi, Aditya Pranowo." Mereka bangun dalam kondisi lebih baik. Demamnya sudah agak turun. Terima kasih sudah bertanya dan atas semua bantuan kemarin. Beberapa menit kemudian balasan datang, saya lega mendengarnya. Tetap ikuti anjuran dokter. Hari ini kamu libur kerja, gunakan untuk merawat mereka dan juga dirimu sendiri. Ratna Lestari membaca pesan itu 2 kali, merasakan kehangatan aneh karena tidak terbiasa ada yang menanyakan keadaannya juga. Menjelang sore, ponselnya berdering dan nama Aditya Pranowo muncul di layar. Ia terdiam menatap layar menyala itu. Ibu Sulastri yang masih membantu di rumah menyilangkan tangan. Mau dibiarkan saja pria itu menunggu? Ratna Lestari akhirnya mengangkat telepon dengan suara pelan. Halo. Halo, Ratna Lestari. Maaf menelepon, saya tidak tahu apakah kamu sedang beristirahat. Suara Aditya Pranowo terdengar jelas dengan nada yang berbeda dari biasanya. Tidak apa-apa, saya di ruang tamu bersama anak-anak, jawabnya. Syukurlah, ucapnya, lalu hening sejenak. Saya berpikir mampir sore nanti untuk melihat keadaan mereka dan membawa beberapa barang. Boleh? Jantung Ratna Lestari kembali berdegup kencang. Tidak perlu, Aditya Pranowo.
Mereka sudah lebih baik. Bapak sudah melakukan terlalu banyak. Saya tahu tidak perlu. Saya bertanya apakah kamu ingin saya datang, jawabnya lembut, dan perbedaan sederhana dalam kalimat itu membuatnya tersentuh. Ratna Lestari terdiam sejenak sampai ia mendengar Ibu Sulastri berdehem pelan di belakangnya. Kalau tidak mengganggu pekerjaan Bapak, silakan datang, katanya akhirnya. Anak-anak pasti senang melihat orang yang membawa obat yang membantu mereka. Baik, saya datang setelah jam 7. Saya bawa buah dan makanan ringan. Sampai nanti, ujar Aditya Pranowo sebelum menutup telepon. Ratna Lestari menatap ponselnya beberapa detik. Pria itu jelas tertarik padamu, nak, kata Ibu Sulastri setengah tertawa. Kedengaran dari nada suaranya. Ratna Lestari tersipu. Ah, jangan bicara begitu, Ibu Sulastri. Dia orang kaya, pemilik perusahaan. Saya cuma perempuan yang membersihkan lantai kantornya. Ibu Sulastri menggeleng. Kamu perempuan yang membesarkan 2 anak sendirian, bekerja dengan jujur, dan masih bisa tersenyum. Itu nilainya jauh lebih besar daripada saldo rekening. Ia menepuk bahu Ratna Lestari lembut. Tapi pikirkan baik-baik, hati yang lelah juga pantas beristirahat. Waktu berlalu lebih cepat dari yang Ratna Lestari bayangkan. Ia merapikan rumah, mengganti spray ranjang anak-anak, dan mengepel lantai sebentar. Ini bukan untuk menyambut tamu penting, gumamnya pada diri sendiri, meski diam-diam ingin semuanya terlihat rapi. Tepat pukul 19.30 terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aditya Pranowo muncul di gerbang membawa 2 kantong belanja besar. Ia tidak mengenakan dasi, masih dengan kemeja formal tetapi lengan digulung sampai siku, membuat penampilannya lebih santai. Selamat malam, katanya sambil tersenyum ketika Ratna Lestari membuka pagar. Semoga saya tidak mengganggu. Selamat malam, tidak sama sekali, jawab Ratna Lestari sambil mempersilakan masuk. Anak-anak ada di ruang tamu. Aditya Pranowo masuk dengan santai, memberi salam hormat kepada Ibu Sulastri, lalu langsung menghampiri Raffi Pratama dan Dimas Pratama. Kedua anak itu, masih agak pucat, memandang penasaran pada pria yang baru pertama kali mereka lihat di rumah, namun entah kenapa terasa familiar. Ini Om Aditya, jelas Ratna Lestari. Beliau yang membantu Mama membawa obat kemarin. Aditya Pranowo berjongkok agar sejajar dengan mereka. Om Aditya senang sekali melihat kalian sudah sedikit lebih baik. Bagaimana perasaan kalian? Lebih baik, tapi batuknya masih ada, jawab Dimas Pratama jujur seperti anak kecil pada umumnya. Dan obatnya tidak enak. Aditya Pranowo tertawa pelan. Obat memang jarang enak, tapi membuat kalian cepat kuat lagi. Lihat, Om Aditya bawa beberapa hadiah untuk kalian. Ia membuka salah satu kantong belanja itu. Ia mengeluarkan 2 buku cerita bergambar, 1 permainan kartu memori sederhana, dan beberapa buah segar. Saya tidak tahu pasti kalian suka apa, jadi saya memilih hal-hal yang dulu ingin saya dapatkan saat kecil, katanya hangat. Mata Raffi Pratama dan Dimas Pratama langsung berbinar. Terima kasih, ucap mereka hampir bersamaan. Ratna Lestari berdiri di ambang pintu dengan dada terasa sesak, bukan hanya karena hadiah yang dibawa Aditya Pranowo, tetapi karena cara pria itu berbicara pada anak-anaknya tanpa merendahkan, benar-benar tulus tertarik pada mereka. Beberapa menit kemudian, Aditya Pranowo bangkit dan menghampirinya ke dapur sambil membawa kantong belanja lainnya. Saya juga membawa beberapa kebutuhan dasar untuk kamu, jelasnya sambil meletakkan di meja kecil susu, roti tawar, telur, beras, tempe, ayam, dan beberapa sayuran. Saya tidak tahu apa yang kurang, jadi saya beli sedikit semuanya. Ratna Lestari terkejut. Aditya Pranowo, ini terlalu banyak. Saya sebenarnya sudah berencana mengisi kembali persediaan dapur setelah gajian. Ia menggeleng lembut. Saya mengerti, tapi saya tidak ingin kamu harus memilih antara membeli obat atau membeli makanan. Anggap saja ini uang muka jika kamu mau, nanti dipotong sesuai cara yang kamu anggap baik. Ratna Lestari menatapnya, tersentuh oleh perhatian itu. Kenapa Bapak melakukan semua ini? Kemarin mungkin hanya dorongan sesaat, tapi hari ini Bapak datang lagi, membawa banyak hal. Aditya Pranowo menjawab dengan jujur, karena saya terus memikirkan apa yang mungkin terjadi jika kemarin kamu tidak berhasil membeli obat. Dan saya tidak bisa melupakan cara kamu menatap cincin itu, seolah kamu harus melepaskan sepotong sejarah hidupmu. Ratna Lestari menarik napas dalam. Cincin itu satu-satunya yang tersisa dari pernikahan saya.
Sisanya hanya utang dan kenangan sulit, tapi saya belum sanggup melepaskannya meskipun saya sangat membutuhkan uang. Aditya Pranowo berkata tegas, kamu tidak perlu melepaskan apapun lagi hari ini. Jika ada yang harus dilepas, biarlah hanya ketakutan yang menahanmu. Ratna Lestari menelan ludah. Mudah sekali bicara begitu kalau hidup selalu memberi bapak segalanya. Aditya Pranowo menatapnya serius. Hidup tidak memberi saya segalanya, hidup memberi saya uang, itu benar. Tapi hidup juga mengambil banyak hal. Ayah saya meninggal saat saya berusia 15 tahun, ibu saya jatuh sakit, dan saya harus tumbuh dewasa terlalu cepat untuk merawatnya sekaligus menjaga perusahaan. Saya tahu rasanya tidur setiap malam dengan ketakutan kehilangan orang yang kita cintai. Pengakuan itu membuat Ratna Lestari terdiam, ia tidak pernah mendengar sisi pribadi Aditya Pranowo seperti itu sebelumnya. Saya tidak tahu tentang semua itu, bisiknya. Hampir tidak ada yang tahu, jawabnya pelan. Saya lebih suka orang melihat saya sebagai pengusaha yang selalu menyelesaikan segalanya, pria yang tidak pernah goyah. Tapi kemarin di apotek, saya melihat ibu saya di dalam dirimu, melihat keputusasaan yang sama saat beliau tidak tahu apakah bisa membayar pengobatan ayah saya, dan saya tidak sanggup berpaling. Ratna Lestari memandangnya beberapa saat dalam diam. Untuk pertama kalinya ia melihat Aditya Pranowo bukan hanya sebagai atasan berjas rapi, tetapi sebagai seseorang dengan luka tak terlihat. Terima kasih sudah mempercayakan cerita itu kepada saya, ucapnya lirih. Aditya Pranowo mengangkat bahu ringan, namun sorot matanya menyimpan kerentanan yang jarang terlihat. Karena saya sudah di sini, boleh saya membantu sesuatu? Memasak, merapikan dapur, apa saja yang bisa sedikit meringankan harimu. Ratna Lestari tertawa tidak percaya. Pemilik perusahaan mencuci piring di rumah karyawannya? Itu pemandangan yang langka. Aditya Pranowo tersenyum. Jangan meremehkan kemampuan saya. Saya tinggal sendiri bertahun-tahun sebelum semuanya berkembang. Saya bisa mengurus diri sendiri. Ratna Lestari berpikir sejenak lalu mengambil sebuah panci. Baiklah, begini saja. Saya memasak nasi dan ayam, Bapak potong sayur dan mencuci piring yang kita pakai. Setuju? Setuju, jawab Aditya Pranowo dengan cepat. Mereka pun mulai bekerja berdampingan di dapur kecil itu. Awalnya Aditya Pranowo agak canggung dengan talenan sempit dan pisau yang tidak terlalu tajam, tetapi segera menemukan ritmenya. Sambil memasak, percakapan mereka menjadi lebih ringan. Ratna Lestari bercerita tentang masa kecilnya di kampung, mimpinya menjadi perawat, dan malam-malam ia belajar sendiri dengan buku pinjaman. Aditya Pranowo menceritakan tekanan memimpin perusahaan di usia muda, tentang hari-hari panjang bekerja hingga larut malam tanpa memiliki siapapun untuk berbagi rutinitas hidupnya. Pada beberapa saat, tatapan mereka bertemu lebih lama dari yang seharusnya, menciptakan semacam ikatan diam yang tak satu pun dari mereka mampu menjelaskannya. Ketika makanan selesai dimasak, mereka memanggil Raffi Pratama dan Dimas Pratama untuk makan di meja. Aditya Pranowo duduk di samping mereka, membantu memotong ayam menjadi potongan kecil. Enak sekali, Ma, kata Raffi Pratama pelan sambil makan. Lebih enak daripada makanan di sekolah. Aditya Pranowo tersenyum tulus. Ibumu memang koki yang hebat. Kalau makanan ini dijual, pasti laris. Ratna Lestari tersenyum malu. Siapa tahu suatu hari saya membuka usaha catering rumahan, saya pernah memikirkannya juga. Kita bisa membicarakan itu dengan tenang lain waktu, jawab Aditya Pranowo. Perusahaan punya divisi catering, saya bisa menjelaskan soal perizinan, pemasok, dan hal-hal seperti itu. Makan malam berlangsung tenang, dengan obrolan sederhana dan tawa malu-malu dari Raffi Pratama dan Dimas Pratama yang tampak semakin santai setiap menit. Setelah selesai makan, Aditya Pranowo bersikeras mencuci piring sementara Ratna Lestari merapikan sisa makanan. Ibu Sulastri yang memperhatikan dari ruang tamu berbisik pada si kembar, pria itu jelas terpikat pada ibu kalian. Kalian tahu kan? Dimas Pratama membelalakan mata. Seperti di film? Kurang lebih, jawab Ibu Sulastri sambil tertawa pelan. Tapi itu urusan orang dewasa, biarkan mereka berbicara. Setelah dapur bersih, Aditya Pranowo kembali ke ruang tamu. Anak-anak mulai menguap, kelelahan karena flu masih terasa. Ratna Lestari membawa mereka ke kamar, memberi dosis obat berikutnya, dan menunggu sampai mereka tertidur. Ketika kembali ke ruang tamu, ia melihat Aditya Pranowo berdiri di dekat jendela memandangi jalan lingkungan yang tenang. Mereka akan baik-baik saja, katanya begitu melihat Ratna Lestari. Terlihat jelas kamu merawat mereka dengan sangat baik. Ratna Lestari duduk di sofa.
Saya hanya melakukan yang saya bisa. Aditya Pranowo mendekat dan duduk di sampingnya dengan jarak yang tetap sopan. Tentang kemarin, ia mulai membuka kembali topik yang tertunda, saya masih ingin mengajakmu makan malam di luar. Bukan hari ini, bukan sekarang, tapi ketika Raffi Pratama dan Dimas Pratama benar-benar pulih dan kamu merasa nyaman. Tempatnya bisa sederhana saja, tidak perlu mewah. Ratna Lestari menarik napas dalam sambil menatap tangannya di pangkuan. Saya memikirkannya seharian, membayangkan betapa anehnya kalau orang melihat saya masuk restoran mahal bersama pemilik perusahaan, bagaimana rekan kerja akan bergosip dan memandang saya berbeda. Aditya Pranowo menatapnya serius. Kamu begitu peduli pada apa yang orang katakan? Saya peduli pada dampaknya pada pekerjaan saya. Saya sangat membutuhkannya. Jika orang mulai berkata saya mendapat perlakuan khusus karena dekat dengan Bapak, saya bisa kehilangan rasa hormat mereka dan saya tidak ingin itu, jawab Ratna Lestari jujur. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun memperlakukanmu dengan tidak hormat, tegas Aditya Pranowo. Tapi saya mengerti kekhawatiranmu. Kita bisa bersikap diskret. Kota ini besar, kita tidak harus pergi ke tempat yang mungkin didatangi orang dari perusahaan. Ratna Lestari mengangkat pandangan dan menatap matanya. Dan Bapak siap terlihat bersama perempuan seperti saya? Ibu tunggal, tinggal di lingkungan sederhana, setiap hari naik bus dan kereta? Aditya Pranowo terdiam beberapa detik sebelum menjawab dengan mantap. Ratna Lestari, menjadi ibu tunggal bukan kekurangan, tinggal di lingkungan sederhana bukan sesuatu yang memalukan. Jika ada yang mempermasalahkan itu, masalahnya ada pada mereka, bukan pada kamu. Saya tidak pernah ragu dengan siapa saya ingin terlihat bersama. Satu-satunya keraguan saya adalah apakah kamu mau mengizinkan saya tetap di sisimu. Ketulusan dalam suaranya menyentuh hati Ratna Lestari begitu dalam hingga ia sadar bahwa yang sebenarnya menahannya adalah rasa takut terluka lagi. Saya belum tahu apakah saya bisa percaya bahwa ini akan berhasil, akunya pelan. Suami saya dulu menjanjikan segalanya, tapi akhirnya hanya meninggalkan utang dan luka. Saya tidak tahu apakah saya sanggup melalui hal serupa lagi. Aditya Pranowo mendekat sedikit, tetap menghormati ruangnya namun menunjukkan perhatian penuh. Saya bukan dia, Ratna Lestari. Saya tidak bisa berjanji kita tidak akan pernah berselisih atau menghadapi kesulitan, tapi saya bisa berjanji tidak akan pernah bermain-main dengan perasaanmu, apalagi dengan keamanan Raffi Pratama dan Dimas Pratama. Jika suatu hari kamu memutuskan untuk bersama saya, mereka akan selalu menjadi prioritas utama bersama denganmu, ujar Aditya Pranowo dengan lembut. Hati Ratna Lestari terasa terhimpit saat ia menyebut anak-anaknya. Bagaimana kalau mereka tidak menyukai Bapak? Mereka sudah terlalu banyak kehilangan karena tidak memiliki ayah, katanya lirih. Aditya Pranowo menjawab dengan tenang. Kalau begitu saya akan mendapatkan kepercayaan mereka sedikit demi sedikit, hari demi hari, dengan kesabaran. Jika harus mulai hanya sebagai teman, saya akan memulai dari situ. Yang penting bagi saya adalah hadir, bukan label apa yang akan kita berikan pada hubungan ini. Keheningan yang nyaman menyelimuti ruang tamu. Dari kamar hanya terdengar napas tenang Raffi Pratama dan Dimas Pratama. Di luar, sesekali terdengar suara kendaraan lewat, tetapi lingkungan tetap terasa damai. Ratna Lestari menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa takut berada sendirian di rumah pada malam hari. Kehadiran Aditya Pranowo seolah mengisi ruang kosong dalam hidupnya yang bahkan tidak ia sadari ada. Jika saya menerima ajakan makan malam itu, katanya akhirnya, tempatnya harus sederhana, tempat di mana saya bisa datang dengan pakaian yang saya punya tanpa merasa canggung. Aditya Pranowo tersenyum tanpa ragu. Kamu akan terlihat cantik dengan pakaian apapun. Tapi kita bisa pergi ke restoran rumahan yang saya kenal. Suasananya tenang, makanannya enak, tidak berlebihan. Kamu bisa datang seperti yang membuatmu nyaman. Wajah Ratna Lestari memanas karena pujian itu. Saya tidak terbiasa mendengar hal seperti itu. Aditya Pranowo tersenyum tipis. Mungkin sudah waktunya kamu mulai terbiasa. Kamu pantas mendapatkannya. Ratna Lestari mencoba mengalihkan pembicaraan karena belum tahu bagaimana merespons perhatian sebesar itu. Bagaimana dengan perusahaan? Bagaimana Bapak mengatur pekerjaan besok tanpa saya yang membersihkan semuanya? Aditya Pranowo menjawab tenang, saya sudah mengatur. Saya menukar jadwal kerjamu minggu ini. Kamu tinggal di rumah bersama anak-anak sampai dokter mengizinkan mereka benar-benar pulih. Setelah itu kita bisa membicarakan jadwal yang lebih fleksibel agar kamu bisa belajar kalau mau. Ratna Lestari menghela napas pelan.
Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana mencari perguruan tinggi. Umur saya sudah 30 tahun. Sudah lama sekali saya berhenti sekolah, rasanya saya terlalu tua untuk itu. Aditya Pranowo langsung menggeleng. Tidak sama sekali. Saya kenal banyak orang yang mulai kuliah di usia 40 atau 50. Bahkan, saya bisa memperkenalkan beberapa pilihan. Besok, kalau kamu bersedia, saya bisa datang lagi lebih awal membawa brosur kursus malam, lalu kita lihat bersama. Cara ia berbicara membuat kehangatan aneh naik ke dada Ratna Lestari. Saya tidak ingin Bapak berpikir saya setuju hanya untuk menyenangkan Bapak. Kalau memang tidak memungkinkan, saya akan jujur, katanya hati-hati. Aditya Pranowo mengangguk. Saya hanya ingin kamu tahu semua kemungkinan yang ada. Ratna Lestari menatapnya sejenak lalu mengaku, saya setidaknya ingin tahu bagaimana sistemnya, berapa biayanya, berapa lama waktunya. Saya belum tahu apakah saya mampu, tapi saya ingin mengerti. Aditya Pranowo tersenyum puas. Baik, besok kita duduk bersama di meja ini. Kamu, saya, kalkulator, dan secangkir kopi. Kita lihat apa yang mungkin dilakukan. Cara praktisnya membahas hal itu membuat semuanya terasa lebih nyata. Untuk pertama kalinya, impian belajar tidak lagi terasa seperti mimpi jauh, melainkan sesuatu yang bisa disusun langkah demi langkah. Malam terus berjalan dan tak satu pun dari mereka terburu-buru mengakhiri percakapan. Mereka berbicara tentang musik, tim sepak bola favorit, dan film. Ratna Lestari menceritakan kisah lucu Raffi Pratama dan Dimas Pratama, seperti saat mereka mencoba memandikan kucing liar di area cucian. Aditya Pranowo tertawa lepas, tawa terbuka dan tulus yang belum pernah ia tunjukkan di kantor. Bapak tidak pernah tertawa seperti itu di perusahaan, kata Ratna Lestari sambil tersenyum. Aditya Pranowo menjawab santai, di sana saya adalah atasan, di sini saya bisa menjadi Aditya saja. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.30 dan Ratna Lestari terkejut. Astaga, saya tidak sadar waktu berlalu secepat ini. Bapak pasti lelah, seharian bekerja. Aditya Pranowo mengangguk. Lelah, tapi ini kelelahan paling ringan yang pernah saya rasakan. Namun saya ada rapat pagi besok, sebaiknya saya pulang. Ia berdiri perlahan seolah tidak ingin merusak suasana hangat yang terbentuk. Ratna Lestari mengantarnya sampai ke gerbang. Jalanan tenang dengan hanya beberapa lampu jalan menerangi sekitar. Terima kasih sudah datang lagi hari ini, ucap Ratna Lestari tulus. Hari saya terasa jauh lebih ringan. Aditya Pranowo tersenyum lembut. Terima kasih juga sudah menerima saya di rumahmu. Bolehkah saya meminta satu hal lagi sebelum pulang? Jantung Ratna Lestari kembali berdegup cepat. Apa? Aditya Pranowo memasukkan kedua tangannya ke saku. Kebiasaannya saat memilih kata dengan hati-hati. Pikirkan dengan hati-hati tentang makan malam itu, bukan sebagai komitmen pasti, tetapi sebagai kesempatan bagi kita untuk berbicara jauh dari obat, demam, dan semua kekhawatiran. Hanya kita berdua di tempat yang tenang, ujar Aditya Pranowo lembut. Ratna Lestari terdiam beberapa detik, teringat semua saat ketika hidup seolah merenggut sesuatu tepat ketika ia mulai merasa tenang. Namun ia juga teringat cara Aditya Pranowo merawat Raffi Pratama dan Dimas Pratama, kesabarannya, dan rasa hormatnya. Saya akan memikirkannya, ulang Ratna Lestari dengan nada lebih tegas. Kalau saya merasa siap, saya akan mengirim pesan. Aditya Pranowo tersenyum puas. Itu sudah cukup untuk saya hari ini. Ia melangkah sedikit lebih dekat, tidak sampai menyentuhnya. Namun cukup membuat Ratna Lestari kembali mencium aroma parfumnya. Selamat malam, Ratna Lestari. Selamat malam, Aditya Pranowo. Ia berjalan menuju mobil, masuk, menyalakan mesin, dan pergi perlahan. Ratna Lestari berdiri menatap hingga lampu belakang mobil itu menghilang di tikungan, merasakan campuran ketenangan dan kegelisahan. Ia kembali ke dalam, memeriksa anak-anak sekali lagi, memastikan mereka tertutup selimut dan bernapas dengan baik. Setelah itu ia menjatuhkan diri di tempat tidurnya, lelah tetapi pikirannya terus berputar. Ia mengambil ponsel, membuka percakapan dengan Aditya Pranowo, dan membaca ulang pesan-pesan hari itu. Jarinya sempat menggantung di atas layar sebelum akhirnya menulis, terima kasih untuk hari ini. Saya akan memikirkan tentang makan malam itu. Selamat malam. Hampir seketika balasan datang, istirahatlah dengan baik, besok akan menjadi hari yang lebih baik. Selamat malam, Ratna Lestari. Ia mematikan lampu kamar, tetapi lama tidak bisa terlelap,
Bayangan Aditya Pranowo di dapur memotong sayuran dengan lengan kemeja digulung terus terlintas di pikirannya. Keesokan paginya alarm berbunyi pukul 7 meskipun ia tidak perlu bekerja. Kebiasaan membuatnya tetap bangun. Ia langsung menuju kamar anak-anak dan tersenyum melihat Raffi Pratama dan Dimas Pratama sudah terjaga dengan wajah masih sedikit lemah. "Ma, demamnya sudah hilang," kata Raffi Pratama bersemangat. Ratna Lestari memeriksa dengan termometer dan mengangguk lega. "Kita tetap lanjutkan antibiotik, tapi kalian sudah jauh lebih baik." Ia menyiapkan sarapan sederhana, memberi obat, lalu menyalakan kartun di televisi untuk mereka. Setelah itu ia mengambil buku catatan dan kartu nama Aditya Pranowo, mengusap nomor yang tercetak sambil mengingat semua percakapan mereka. Tepat pukul 9, ponselnya bergetar. "Selamat pagi, Ratna Lestari. Bagaimana keadaan teman-teman kecil saya pagi ini?" Ia membalas dengan foto Raffi Pratama dan Dimas Pratama yang tersenyum memakai piyama sambil memegang cangkir susu. "Jauh lebih baik. Sepertinya masa terburuk sudah lewat." Beberapa menit kemudian Aditya Pranowo melakukan panggilan video. Ratna Lestari ragu sejenak namun akhirnya menerima. Si kembar langsung berlari mendekati layar. "Om Aditya," seru mereka bersamaan. Ia tertawa di seberang layar. "Senang sekali melihat senyum kalian tanpa demam. Saya janji akan membawa permainan papan saat kalian benar-benar sembuh." Ratna Lestari baru muncul setelah merapikan rambutnya cepat. "Selamat pagi," sapanya agak malu. "Selamat pagi," jawab Aditya Pranowo, matanya tampak lebih cerah di layar. "Tentang yang kita bicarakan kemarin, bolehkah saya mampir sore ini membawa brosur universitas dan kursus?" Ratna Lestari berpikir sejenak, menimbang dampak menerima kedatangannya lagi di rumah. "Boleh, setelah makan siang saja. Supaya saya sudah memberi obat mereka." "Baik." "Dan tentang makan malam itu, sudah sedikit terpikir?" Jantung Ratna Lestari kembali berdebar. "Saya masih takut, tapi mungkin akan baik juga punya satu malam berbeda setelah semua yang terjadi," jawabnya jujur. Senyum Aditya Pranowo melebar di layar. "Jadi saya anggap itu mungkin ya?" "Mungkin," jawab Ratna Lestari dengan senyum tipis. "Untuk sekarang itu yang bisa saya katakan." "Tidak apa-apa, saya bisa menunggu," balasnya lembut. Panggilan berakhir beberapa menit kemudian dan Ratna Lestari menghabiskan pagi dengan perasaan campur aduk penuh harapan. Pukul 3 sore, mobil Aditya Pranowo berhenti di depan rumah. Ia datang membawa sebuah map dengan ekspresi bersemangat. "Saya membawa materi yang dijanjikan," katanya sambil masuk. Ia menyebarkan di meja beberapa brosur kursus teknis dan universitas dengan program malam. Ada program diploma keperawatan 2 tahun dengan kelas malam, dan ada juga universitas yang menawarkan beasiswa parsial untuk karyawan perusahaan mitra, dan perusahaan kita termasuk salah satunya. Ratna Lestari memeriksa setiap lembar dengan penuh perhatian. Semua ini terlihat terlalu mahal, gumam Ratna Lestari sambil menatap brosur-brosur itu. Aditya Pranowo segera menekan tombol kalkulator. "Kalau kita jumlahkan gajimu sekarang, kemungkinan kenaikan gaji, dan program beasiswa perusahaan, mungkin tidak semustahil yang kamu bayangkan." Mereka menghabiskan lebih dari 1 jam menghitung biaya, membandingkan uang kuliah, dan mempertimbangkan ongkos transportasi. Berkali-kali Ratna Lestari hampir menyerah dalam pikirannya. Tetapi Aditya Pranowo selalu menunjukkan alternatif, cara agar semuanya bisa masuk akal. "Kalau kamu bersedia lembur beberapa hari, saya bisa membayar tambahan yang langsung dialokasikan untuk uang kuliahmu," usulnya hati-hati. "Tapi saya tidak ingin kamu kelelahan." Ratna Lestari tersenyum tipis. "Saya sudah lelah setiap hari. Kalau rasa lelah itu untuk sesuatu yang bisa mengubah hidup kami, saya rasa itu sepadan." Pada satu titik, ia sadar bahwa ia tidak lagi sekadar berbicara, ia benar-benar mempertimbangkan untuk mulai kuliah. "Saya akan butuh bantuan menjaga anak-anak di malam hari," katanya pelan. Ibu Sulastri yang duduk di dekat mereka mengangguk. "Saya bisa membantu, tapi saya juga tidak ingin terlalu merepotkan." Aditya Pranowo langsung menanggapi, "Kita bisa memberikan uang tambahan untuk Ibu Sulastri. Saya bayar sebagian, Ratna Lestari sebagian. Jadi tidak ada yang merasa terbebani." Ratna Lestari menatapnya terkejut. "Bapak benar-benar sudah memikirkan semuanya?" Aditya Pranowo mengangguk jujur. "Saya mulai memikirkannya sejak kemarin, ketika melihat kamu merawat Raffi Pratama dan Dimas Pratama sambil tetap memikirkan pekerjaan. Saat itu saya sadar, jika ada orang yang pantas punya profesi di bidang kesehatan, itu kamu."
Setelah selesai menganalisis semua pilihan kursus, Aditya Pranowo menutup map dan menatapnya dengan serius. Ratna Lestari, saya tahu ini banyak untuk dipikirkan. Kamu tidak perlu memutuskan hari ini, tapi saya ingin kamu tahu bahwa jalan itu ada. Mata Ratna Lestari berkaca-kaca. Terima kasih. Melihat semuanya tertulis seperti ini saja sudah membuatnya terasa lebih mungkin. Dari ruang tamu terdengar panggilan Raffi Pratama dan Dimas Pratama yang meminta Aditya Pranowo bermain kartu memori bersama mereka. Ia segera bergabung dan ketiganya duduk di lantai, tertawa setiap kali kartu dibuka. Ratna Lestari mengamati dari ambang pintu, merasakan perasaan hangat tumbuh di dalam dadanya yang tak lagi bisa ia abaikan. Cara Aditya Pranowo sengaja mengalah agar mereka tersenyum dan kesabarannya menjawab pertanyaan polos anak-anak menunjukkan sisi dirinya yang mungkin tidak pernah dilihat siapapun di perusahaan. Menjelang sore, Aditya Pranowo berdiri dan kembali ke dapur, tempat Ratna Lestari sedang mencuci cangkir. Dengan suara lebih pelan agar anak-anak tidak mendengar, ia berkata, tentang makan malam itu, saya memikirkan besok malam. Saya pilih tempat yang tenang. Saya jemput kamu di sini dan mengantar pulang lebih awal jika kamu mau. Ibu Sulastri sudah bilang bisa menjaga mereka, saya sempat berbicara dengannya di luar tadi. Perut Ratna Lestari terasa dingin sekaligus hangat. Keputusan yang selama ini ia tunda seolah kini berdiri di depan pintu menuntut jawaban. Ia menatap jendela, lalu ke arah lorong menuju kamar anak-anak, seakan mencari petunjuk yang tak terlihat. Akhirnya ia menarik napas dalam dan menatap Aditya Pranowo. Kalau saya mengatakannya, Bapak berjanji tidak akan mengacaukan hidup saya dan hidup anak-anak saya? Aditya Pranowo membalas tatapannya dengan tegas. Saya berjanji akan melakukan segala hal untuk membawa lebih banyak kedamaian daripada masalah. Saya tidak bisa mengendalikan dunia, tapi saya bisa mengendalikan sikap saya terhadap kamu. Ratna Lestari terdiam beberapa detik yang terasa sangat panjang, sampai akhirnya ia berbisik pelan, hampir seperti takut mendengar keputusannya sendiri. Kalau begitu, saya menerima ajakan makan malam dengan Bapak besok. Senyum yang muncul di wajah Aditya Pranowo langsung terlihat, namun tetap tertahan dan penuh hormat. Terima kasih sudah mempercayai saya sejauh ini, katanya tulus. Kamu tidak tahu betapa besar arti keputusanmu ini bagi saya, ujar Aditya Pranowo dengan suara lembut. Ratna Lestari merasakan lututnya sedikit lemas. Saya masih sangat takut, Aditya Pranowo. Jangan berharap saya datang besok dengan penuh percaya diri, karena saya tidak akan bisa. Aditya Pranowo menggeleng pelan. Saya tidak menuntut kesempurnaan darimu. Saya hanya berharap kamu tetap jujur seperti selama ini. Sisanya kita hadapi bersama. Ratna Lestari menggigit bibir bawahnya dengan gugup. Kalau begitu, menurutmu jam berapa sebaiknya? Pukul 19.30 saya jemput di sini, supaya kita punya waktu bicara dengan tenang, jawab Aditya Pranowo. Baik, katanya pelan, jantungnya kembali berdebar cepat. Aditya Pranowo melangkah sedikit lebih dekat hingga ia bisa merasakan perubahan napas mereka berdua. Saya berjanji malam itu akan ringan, tanpa tuntutan. Saya hanya ingin mendengarkanmu, mengenalmu lebih jauh, dan membiarkanmu mengenal saya juga. Ratna Lestari memegang cangkir dengan kedua tangan. Saya akan berusaha tidak membatalkan sampai saat itu, bisiknya dengan senyum malu-malu. Aditya Pranowo menundukkan kepala sedikit, menatap langsung ke matanya. Kalau sewaktu-waktu kamu ingin membatalkan, kirim pesan dulu. Biarkan saya mencoba meyakinkanmu untuk tetap datang. Ratna Lestari menghela napas panjang yang bercampur antara cemas dan harapan. Kamu akan punya kesempatan itu, Aditya Pranowo. Besok saat saya hendak berangkat, kalau saya masih setakut sekarang, mungkin saya perlu mendengar lagi bahwa ini layak dicoba. Aditya Pranowo menatapnya serius namun lembut. Kalau begitu besok saya akan mengingatkanmu, menatap matamu, tentang semua alasan mengapa makan malam ini bisa menjadi awal sesuatu yang sangat baik bagi kita berdua. Keesokan harinya Ratna Lestari bangun dengan campuran kecemasan dan harapan yang sudah lama tidak ia rasakan. Pagi itu ia merawat Raffi Pratama dan Dimas Pratama yang sudah jauh lebih baik, namun pikirannya terus kembali pada janji semalam. Ia memilih gaun biru sederhana yang lama tersimpan, merapikan rambut, dan memoles sedikit lipstik. Saat menatap dirinya di cermin, ia melihat sosok perempuan yang seolah lama tersembunyi di balik kelelahan dan kekhawatiran. Pukul 7 malam, Ibu Sulastri datang membawa kue buatan sendiri dan senyum penuh arti. Pergilah dengan tenang, nak, kamu pantas merasakan kebahagiaan ini. Tepat pukul 19.30, bel rumah berbunyi. Aditya Pranowo berdiri di depan pintu mengenakan jeans gelap dan kemeja putih tanpa dasi,
tampil lebih santai namun tetap memikat. Di tangannya ada buket kecil bunga aster. "Kamu terlihat sangat cantik," katanya sambil menyerahkan bunga itu. Ratna Lestari menerimanya dengan tangan gemetar, mencium aroma lembut kelopak bunga. Raffi Pratama dan Dimas Pratama berlari memeluknya. "Paman Aditya, kami ikut ya?" tanyanya polos. Aditya Pranowo berjongkok dan tersenyum. "Malam ini hanya untuk saya dan ibu kalian, tapi lain kali kita jalan-jalan bersama, ya." Mereka masuk ke mobil dan menuju sebuah restoran kecil yang hangat dengan meja kayu dan lampu temaram, sederhana seperti yang ia janjikan. Mereka duduk di sudut yang tenang, dan perlahan Ratna Lestari mulai merasa lebih rileks saat percakapan mengalir. "Sejak kecil saya selalu ingin merawat orang lain," akunya. "Kalau melihat orang terluka, saya ingin membantu. Mungkin karena itu profesi perawat terasa sangat tepat bagi saya. Dan itu akan terwujud," jawab Aditya Pranowo sambil menggenggam tangannya di atas meja, "karena saya akan berada di sampingmu membantu sebisa mungkin." Sentuhan itu membuat arus hangat menjalar di lengan Ratna Lestari. "Saya takut terbiasa dengan semua ini lalu suatu hari kamu menyerah," katanya jujur. Aditya Pranowo menggenggam tangannya lebih erat dan sedikit condong ke depan. "Ratna Lestari, lihat saya. Saya tidak berada di sini karena dorongan sesaat. Sejak hari di apotek itu, saya tidak bisa berhenti memikirkanmu, tentang caramu berjuang, mencintai, dan tidak pernah menyerah. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti ini kepada siapapun selain kamu," ucap Aditya Pranowo pelan. Air mata langsung memenuhi mata Ratna Lestari. "Saya juga tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Saya tidak tahu bagaimana memulai hubungan lagi, tapi saya ingin mencoba," jawabnya jujur. Aditya Pranowo berdiri, berjalan memutari meja lalu berlutut di samping kursinya. "Kalau begitu kita coba bersama, pelan-pelan, sesuai waktumu, tapi bersama," katanya lembut. Saat mereka keluar dari restoran, waktu sudah lewat pukul 11 malam. Di dalam mobil yang terparkir di depan rumahnya, Aditya Pranowo menoleh. "Ratna Lestari, saya perlu melakukan sesuatu sebelum kamu masuk." Ia mendekat perlahan dan Ratna Lestari tidak mundur. Ciuman itu lembut, hati-hati, penuh janji yang tenang. "Saya tidak ingin ini hanya satu malam," bisiknya. "Saya ingin ini menjadi yang pertama dari banyak malam." "Saya juga mau," jawab Ratna Lestari lirih, "tapi saya masih takut." "Kita jalani saja perlahan, satu hari demi satu hari." Dalam bulan-bulan berikutnya, hidup Ratna Lestari berubah sedikit demi sedikit. Aditya Pranowo menepati janjinya untuk berjalan perlahan, rutin berkunjung, dan dengan sabar merebut kepercayaan Raffi Pratama dan Dimas Pratama. Di perusahaan mereka tetap menjaga sikap profesional, tetapi Ratna Lestari selalu merasakan tatapan hangat Aditya Pranowo setiap kali bertemu. Sebulan kemudian, ia membantu Ratna Lestari mendaftar kursus teknik keperawatan, menyesuaikan jadwal kerjanya dan bersikeras membayar biaya kuliah. Ratna Lestari belajar dengan tekad kuat dan selalu mendapatkan nilai terbaik. 6 bulan berlalu, hubungan mereka tidak lagi menjadi rahasia bagi keluarga dan teman-teman. Raffi Pratama dan Dimas Pratama sangat menyukai Paman Aditya yang kini menjadi bagian dari rutinitas mereka. Pada suatu Sabtu, Aditya Pranowo mengundang mereka makan siang di rumahnya. Di taman, ia menunjukkan bedeng kayu yang telah ia buat sendiri. "Ingat kamu pernah bilang bermimpi punya kebun kecil?" katanya sambil mengeluarkan kotak kecil dari sakunya berisi cincin halus, "bukan untuk menggantikan masa lalu, melainkan membangun masa depan. Saya mencintai kalian." Ratna Lestari memeluknya dengan mata berkaca-kaca. "Saya juga mencintaimu. Terima kasih karena tidak pernah menyerah." 2 tahun kemudian, Ratna Lestari lulus sebagai tenaga perawat. Di upacara kelulusan, Aditya Pranowo bersama Raffi Pratama dan Dimas Pratama berdiri di barisan depan sambil bertepuk tangan bangga. Kini Ratna Lestari bekerja di klinik perusahaan dan dihormati karena kompetensinya. Pada pesta kelulusan, Aditya Pranowo meminta waktu berbicara, lalu berlutut di hadapan semua orang sambil mengeluarkan cincin emas. 2 tahun lalu saya melihat seorang perempuan luar biasa yang hampir menjual segalanya demi anak-anaknya. Hari ini saya melihat perempuan yang sama, sudah lulus dan jauh lebih kuat. Kamu mengajarkan saya arti nilai yang sesungguhnya. Mau menikah dengan saya?" Ratna Lestari menoleh ke arah Raffi Pratama dan Dimas Pratama yang mengangguk antusias, lalu kembali menatap pria yang telah mengubah keputusasaannya menjadi harapan. "Ya, 1000 kali ya." Ciuman mereka disambut tepuk tangan, tetapi yang paling berarti adalah detak jantung Aditya Pranowo yang terasa dekat di dadanya. Saat mereka berdansa,
Ratna Lestari menatap cincin baru di jarinya, yakin bahwa cincin itu tidak akan pernah perlu dijual. Aditya Pranowo, bisiknya sambil menyandarkan kepala di dadanya, kadang saya merasa Tuhan membiarkan saya hampir menjual cincin lama itu hanya agar kamu muncul di hidup saya pada waktu yang tepat. Aditya Pranowo memeluknya lebih erat dan mengecup puncak kepalanya. Dan saya bersyukur setiap hari karena masuk ke apotek itu dan melihat dalam dirimu bukan hanya perempuan yang putus asa, tapi perempuan yang menjadi cinta dalam hidup saya. Raffi Pratama dan Dimas Pratama berlari memeluk mereka. Dan di sana, dikelilingi keluarga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ratna Lestari akhirnya memahami bahwa terkadang seseorang harus hampir kehilangan segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah. Terima kasih, bisiknya sambil menatap mata Aditya Pranowo, karena telah mengajarkan saya bahwa keajaiban masih bisa dipercaya.